Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa saham Bank Danamon, yaitu salah satu bank second liner yang ada di Indonesia, yang mana Bank Danamon juga masuk ke dalam salah satu grup jasa keuangan terbesar di dunia, yaitu Mitsubishi UFJ Financial Group atau MUFG yang berasal dari Jepang. Jadi pada video kali ini kita akan menganalisa ya, baik dari sisi fundamental, price action, prediksi dividen, dan juga perhitungan harga wajar dari saham Bank Danamon guys ya. Jadi sebelum kita lanjutkan, silakan teman-teman di-subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel Invest Saham. Oke guys, disclaimer on. Ini bukan ajakan jual beli saham. Keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Jadi yang pertama kita akan melihat dulu untuk profil perusahaan dari Bank Danamon Indonesia Tbk dengan kode saham BDMN. Bank Danamon adalah perusahaan yang menjalankan usaha dan kegiatan yang memberikan layanan perbankan seperti bank-bank pada umumnya, guys ya. Didirikan pada tanggal 16 Juli 1956, masuk di sektor perbankan seperti bank-bank lainnya ya, seperti bank besar ya, BCA, BNI, BRI, dan juga Bank Mandiri. Lalu ada bank daerah seperti BJBR dan juga BJTM. Ada bank second liner juga seperti BNGA, NISP, BTPN, BTPS, dan lain-lain. Tanggal IPO-nya di 6 Desember 1989, kapitalisasi marketnya 26,80 triliun. Untuk komposisi pemegang sahamnya, MUFG Bank Limited memegang sebagian besar saham Bank Danamon, yaitu 92,47%. Sedangkan masyarakat kecil guys ya, untuk porsinya hanya 7,53%. Nah, biasanya untuk saham yang porsi kepemilikan masyarakatnya itu kecil, harga sahamnya sih tidak terlalu fluktuatif ya. Kita lihat untuk Bank Danamon ini memiliki anak usaha ternyata guys ya, yaitu PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. Nah, ini juga memang diinvestasi oleh MUFG ya. Lalu ada PT Adira Quantum Multifinance. Untuk PT Adira Dinamika Multifinance kode sahamnya itu adalah ADMF. Oke guys, untuk komposisi pendapatannya 84,2% ya didapatkan dari pendapatan bunga, lalu 8%-nya dari imbalan jasa lain, provisi dan komisinya 6%, dari transaksi mata uang asing 1,2%, dan penjualan efek obligasi pemerintah 0,3%. Kita lanjut yang melihat harga saham Bank Danamon, di mana harganya ya secara year to date, ini ternyata kembali lagi di harga awal Januari yaitu 2.750. Meskipun kita lihat ya, perjalanan harga Bank Danamon di tahun ini memang sebenarnya cukup fluktuatif, tapi sempat naik ya di pertengahan tahun ketika membagikan dividen. Memang untuk saham-saham perbankan itu biasa membagikan dividen di pertengahan tahun, guys. Lalu sebenarnya ya, meskipun harganya belum naik dan juga turun kalau misalkan kita lihat secara year to date, tapi sebenarnya harga saham Bank Danamon ini sedang turun yaitu guys ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan juga di sini ada ceruk-ceruk ya. Nah, di sini teman-teman sebenarnya bisa manfaatkan untuk entry point di mana teman-teman menggunakan prinsip belilah ketika harganya jatuh dan jualah ketika harganya naik. Nah, itu kalau misalkan teman-teman seorang trader. Tapi kalau misalkan teman-teman melihat harga saham sedang turun, nah ini juga bisa digunakan untuk tambah muatan gitu guys ya, dimanfaatkan untuk tambah muatan teman-teman kalau misalkan merasa memang masih ada cash untuk membeli saham di bulan-bulan berikutnya gitu guys ya. Nah, prinsipnya seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman beli dengan average yang lebih mahal apalagi ketika harganya mencapai puncaknya, yaitu ketika akan membagikan dividen. Biasanya harga sahamnya juga naik tinggi guys ya. Oke guys, kita lanjut ya melihat valuasi dari saham Bank Danamon di mana pernya 7,87 kali, sedangkan PBV-nya di angka 0,56 kali guys. Nah, berarti dari sisi valuasi PBV-nya masih murah, sedangkan pernya juga masih sangat menarik. Lalu kita lihat kinerja dari sisi net income atau laba bersih dari saham Bank Danamon. Di mana Bank Danamon ini ya saya cermati memang salah satu bank yang terdampak di saat pandemi. Jadi laba bersihnya di tahun 2020 itu sangat anjlok. Lalu mulai recovery lagi di tahun 2021 ya, mencatatkan laba 1,5 triliun, di tahun 2022 naik ya signifikan menjadi 3,3 triliun,
dan di tahun 2023 mulai naik lagi menjadi 3,4 triliun ya, diproyeksikan akan mencapai 3,4 triliun. Nah, jadi kita melihat ya, Bank Danamon ini sudah mulai positif kembali. Nah, siapa tahu harga sahamnya akan naik dan nanti PBV-nya pun pastinya akan mencapai 1 gitu guys ya. Kalau misalkan memang laba bersihnya selalu naik dan pastinya akan diapresiasi oleh market. Nah, untuk saat ini Bank Danamon sebenarnya belum show off, belum terlalu belum terlalu diperebutkan gitu guys ya. Berbeda dengan NISP, berbeda dengan BNGA yang mungkin karena efek Lo Keng Hong mungkin ya, karena efek di mana Pak Lo Keng Hong investasi di sana ya. Jadi tidak sepopuler ya NISP dan juga BNGA. Tapi saya rasa ini cukup menarik. Kita lanjutkan guys ya. Nanti kita akan prediksikan juga dividennya buat teman-teman dan kita pun nanti akan melihat harga wajarnya. Kita akan perhitungkan harga wajarnya nih buat teman-teman biar teman-teman punya gambaran. Lalu kita lihat dari rasio keuangan, cash-nya 2,2 triliun, total aset 208 triliun, total liabilitas 159 triliun, total ekuitas 48 triliun. Nah, kalau misal kita perhatikan ya, untuk liabilitas saham perbankan memang selalu besar. Kak, emang itu nggak apa-apa liabilitasnya besar. Kalau untuk saham perbankan, liabilitas adalah dana dari nasabah yang dikelola untuk kredit ke nasabah lain. Jadi, dicatatkan di liabilitas. Jadi liabilitas itu ya dana kelolaan dari nasabah untuk nasabah gitu guys ya, untuk kredit maksud saya ya. Jadi aman gitu guys. Kita lihat untuk profitabilitas ya saham Bank Danamon. Gross profit margin-nya 74%, operating profit margin 26%, sedangkan net profit margin-nya 20%. Nah, untuk NPM 20% saya rasa ini cukup bagus ya, karena di atas sudah di atas 20%, itu kisaran 20,30%, dan saya rasa ini cukup tinggi guys untuk net profit margin sebuah bank gitu ya. Lalu kita lihat untuk pembagian dividen ya. Dividen terakhir yang dibagikan oleh Bank Danamon ini di 12 April 2023 dengan dividen yield yang dibagikan 4,29%, dividen payout ratio-nya 33%, sedangkan untuk dividennya 118 per lembar saham. Nah, ini sebenarnya menarik guys ya. Tapi yang menjadi perhitungannya adalah di mana dividen payout ratio-nya di sini memang masih lumayan cukup kecil gitu ya. Mungkin bisa diperhitungkan jika dividen payout ratio-nya harapan kita sih bisa menyentuh 50%. Oke guys, kita lanjut ya. Melihat pembagian dividen saham Bank Danamon, di mana kalau misal kita perhatikan ya dari data di sekuritas dari tahun 2009 sampai tahun 2023 ini selalu rutin membagikan dividen. Kecuali di tahun 2020, teman-teman perhatikan ya, tutup buku 2020 yang dibagikan di tahun 2021 ya, di pertengahan tahun, memang kecil dividennya ini dikarenakan memang Bank Danamon menjadi salah satu bank yang terdampak oleh pandemi. Ya, jadi transaksinya mungkin jadi berkurang, lalu pendapatannya juga turun gitu guys ya. Makanya bagi dividennya di sini kecil. Tapi yang saya salut adalah di saat ibaratnya sulit gitu ya mendapatkan laba bersih, tapi Bank Danamon ini masih bisa membagikan dividen ya, bahkan di tahun 2022 saat recovery di tahun 2023 pun ini masih bisa bagi dividen. Jadi saya rasa cukup bagus ya untuk Bank Danamon, di mana ketika kesulitan untuk mencatatkan laba bersih ini masih bisa bagi dividen. Ya, sama dengan saham-saham lain yang masih bisa bagi dividen di tahun 2020, itu saya sebenarnya salut gitu guys ya. Bahkan ada yang EPS-nya rugi tapi masih memaksakan bagi dividen. Oke guys, kita akan lanjut ya melihat um, prediksi dividen dan juga harga wajar dari Bank Danamon ya. Di sini kita untuk menghitung harga wajar menggunakan metode Benjamin Graham Fair Value. Di mana untuk Bank Danamon ya EPS di tahun 2023 349 per lembar sahamnya ini diproyeksikan melalui RTI Bisnis, lalu EPS di tahun 2009 adalah 192. Maka untuk growth-nya, pertumbuhan EPS-nya secara tahunan adalah 6,16% guys ya. Kita akan lihat harga wajarnya, kalau misal teman-teman menggunakan EPS kali 10 sama dengan murah, EPS kali 20 sama dengan mahal, maka angkanya seperti ini guys ya. EPS kali 10-nya 3.490. Nah, berarti ini masih di range murah. Lalu EPS kali 20
berarti di harga 6.000 sudah termasuk mahal gitu guys ya. Nah, tapi apakah Bank Danamon ini bisa mencapai angka seperti ini, angka 6.000 gitu guys ya? Nanti kita lihat. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan metode Benjamin Graham Fair Value ini mencari rumusnya di Google gitu guys ya, karena ada rumusnya gitu. Jadi nanti teman-teman bisa terapkan juga di hitungannya teman-teman. Oke guys, jadi kita akan lihat ya untuk harga wajar dari saham Bank Danamon. Kita lihat book value dulu ya. Untuk book value-nya 0,56 kali. Jadi book value per share atau modal per lembar sahamnya adalah 4.940, yang berarti saham Bank Danamon ini kan diperdagangkan di harga 2.750 nih. Berarti harga perdagangan saat ini itu lebih murah dibandingkan book value per share-nya yang di angka 4.940 jika di PBV 1 gitu guys ya. Lalu kita akan lihat harga wajar dari saham Bank Danamon ya untuk kinerja saat ini itu di harga 3.610 guys ya, sedangkan harga saat ini 2.750 dengan margin of safety sebesar 23,63% guys ya. Nah, jadi di sini memang tidak terlalu berbeda jauh ya, hanya saja memang biasanya harga wajar atau nilai intrinsik yang kita hitungkan itu berada di tengah-tengah ini guys. Berada di tengah-tengah IPS kali 10 dan juga berada di tengah-tengah IPS kali 20 gitu guys ya. Tapi tidak terlalu jauh berbeda dengan IPS kali 10 gitu guys ya. Nah, tapi ya kadang ada juga sih yang tengah-tengahnya tuh agak jauh gitu ya. Jadi kalau misalkan IPS kali 10, IPS kali 20, ya bisa juga kan IPS kali 11, IPS kali 12. Jadi saya rasa mencari keakuratan itu ya perlu rumus gitu. Sini kita lihat ya margin of safety-nya 23 persenan, dan saya rasa masih cukup bagus dan sangat murah ya untuk Bank Danamon karena diperdagangkan di bawah book value per share-nya ya, atau modal per share-nya gitu guys ya. Modal nilai bukunya itu adalah 4.900-an gitu. Lalu kita akan lihat ya dari prediksi dividen Bank Danamon dengan IPS 349 per lembar saham, lalu harga saat ini di 2.750 per lembar sahamnya. Kita akan langsung lihat guys ya untuk prediksi dividennya, DPR-nya sekitar 34% sampai 35% ya. Ya, ini prediksinya jadi gak jauh berbeda ya, karena memang biasanya sih bagi 33,9, 34 gitu guys ya. Jadi kita tambahkan 1% aja jadi 35%. 34 sampai 35%. Nah, harapan kita sih bisa bagi ya sekitar 50 persenan lah guys ya. Saya rasa akan lebih menarik lagi untuk saham Bank Danamon ini dan akan ibaratnya dilirik kembali oleh para investor, karena saya rasa ya sampai saat ini kurang populer gitu guys ya untuk saham Bank Danamon gitu. Lalu dividennya berkisar 119 sampai 122 per lembar saham dengan potensi dividen yield 4%. Ya, jadi sebenarnya ya apa sih yang membuat Bank Danamon ini kurang menarik gitu. Kalau misalkan kita perhatikan ya dari sisi dividen yield. Dari dividen yield yang bisa dibagikan oleh BNGA, misalkan oleh BNGA, oleh NISP itu kisaran 7, 8 sampai mungkin 9% dividen yield-nya gitu guys ya, yang bisa diberikan oleh NISP, oleh BNGA. Lalu dari sisi nominal, kalau misalkan kita bandingkan Bank Danamon dengan NISP, BNGA, itu saya rasa pastinya para investor ya, mau yang pemula atau mau yang udah senior, pastinya akan lebih memilih untuk investasi di saham NISP atau BNGA. Kenapa? Karena dari sisi nominal pun untuk averaging down itu lebih lebih untuk tambah muatan tentunya ya, lebih nominalnya lebih murah gitu guys ya. Nominalnya lebih murah, apalagi teman-teman mungkin menilai bahwa kedua saham bank second liner tersebut ya diinvestasi juga oleh Pak Lo Keng Hong gitu. Jadi lebih menarik ketimbang Bank Danamon yang hanya bisa bagi dividen yield 4%. Saya rasa itu saja sih kekurangannya, tapi dari sisi upside ini masih bisa bertumbuh ya kalau misalkan memang laba bersihnya dari tahun ke tahun terus naik ya. Tadi kita pun lihat memang laba bersihnya dari tahun ke tahun itu terus naik meskipun memang sempat anjlok di tahun 2020 tapi cepat recovery gitu guys ya, bahkan naik 2 kali lipat di tahun 2022.
Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis kolom komentar guys ya. Terima kasih sudah menonton channel Invest Saham. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.